John Hartman turunkan skuad inti paling mematikan. Garuda siap hancurkan Bulgaria dan raih gelar juara FIFA Series. Jakarta akan berguncang. Stadion utama Gelora Bung Karno siap menjadi saksi sejarah saat timnas Indonesia menghadapi Bulgaria di partai final FIFA Series 2026, Senin malam WIB. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perang harga diri, pembuktian level, dan perebutan gelar juara. Pelatih kepala, John Hartman, kini benar-benar menunjukkan wajah aslinya. Tak ada lagi eksperimen, tak ada lagi rotasi besar. Setelah menguji kedalaman skuad di laga sebelumnya, kini Hartman masuk ke fase krusial, mode serius total. Bulgaria bukan lawan sembarangan. Tim asal Eropa Timur itu tampil brutal dengan kemenangan telak 10-2 atas Kepulauan Solomon. Produktivitas gol mereka menjadi sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Namun Garuda bukan tanpa taji. Kemenangan meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis menjadi bukti bahwa Indonesia siap bertarung. Bedanya, kali ini lawan berada di level yang jauh lebih tinggi, dan Hartman sudah menyiapkan jawaban paling tegas, turunkan pemain terbaik, habisi tanpa kompromi. Dalam laga final ini, Hartman dipastikan kembali mengandalkan formasi 3-5-2, namun dengan komposisi paling solid dan minim celah. Di posisi penjaga gawang, kepercayaan penuh diberikan kepada Emil Audero. Sosok berpengalaman ini diharapkan menjadi tembok terakhir yang tak tertembus oleh gempuran Bulgaria. Lini belakang akan dikawal trio tangguh, Kevin Dix di sisi kanan, Jay Izes sebagai komando utama di jantung pertahanan, dan Justin Hubner yang dikenal agresif serta kuat dalam duel. Di lini tengah, keseimbangan menjadi kunci. Joey Pelupesi akan berperan sebagai jangkar yang memutus serangan lawan, sementara Beckham Putra menjadi kreator yang siap mengalirkan bola ke depan. Sisi sayap akan diisi oleh dua pemain dengan stamina tanpa batas, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong. Keduanya akan menjadi senjata utama dalam transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Tak kalah penting, Donny Pamungkas siap menjadi penghubung dinamis yang bisa muncul dari lini kedua dan memberi kejutan. Di lini depan, Hartman memasang kombinasi paling eksplosif, Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun. Keduanya punya karakter berbeda namun saling melengkapi. Romeni dengan ketajaman finishing dan positioning, sementara Ragnar membawa kecepatan, tekanan tinggi, serta kemampuan membuka ruang. Kombinasi ini diyakini bisa merobek pertahanan Bulgaria kapan saja. Berbeda dari laga sebelumnya, kali ini Indonesia diprediksi tampil lebih berani. Hartman ingin timnya tidak hanya bertahan, tetapi juga mengontrol permainan dan menekan sejak awal. Pressing tinggi, transisi cepat, dan pemanfaatan lebar lapangan akan menjadi kunci untuk meredam agresivitas Bulgaria. Hartman sendiri telah memberikan sinyal jelas bahwa timnya siap tempur. Kami sudah melakukan rotasi, dan sekarang saatnya menghadapi tantangan terbesar. Final ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Dengan perbedaan ranking FIFA yang tidak terlalu jauh, pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. Namun satu hal yang pasti, mental dan keberanian akan menjadi penentu utama. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di GBK, timnas Indonesia punya energi tambahan yang tidak dimiliki Bulgaria. Dukungan publik bisa menjadi pemain ke-12 yang mendorong Garuda terbang lebih tinggi. Kini semuanya berada di tangan para pemain. Apakah Garuda mampu menjatuhkan raksasa Eropa dan mengangkat trofi FIFA Series di tanah sendiri? Atau justru Bulgaria yang akan merusak pesta di Jakarta? Satu hal yang pasti, malam ini, Indonesia tidak akan bermain aman, Indonesia akan bermain untuk menang. Inilah momen penentuan, momen di mana sejarah bisa ditulis dengan tinta emas oleh Garuda. Puluhan ribu suara di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menggema, mendorong setiap langkah, setiap tackle, dan setiap gol yang lahir dari semangat juang tanpa batas. Jika Garuda mampu bermain dengan keberanian, disiplin, dan determinasi penuh, maka bukan tidak mungkin malam ini akan menjadi malam kejayaan, malam di mana Indonesia berdiri tegak, mengangkat trofi, dan mengirim pesan ke dunia bahwa Garuda telah naik level. Namun ingat, final tidak pernah memberi ampun bagi yang ragu. Jadi satu pertanyaan terakhir, siapkah Garuda mengukir sejarah, atau justru sejarah yang akan menguji mereka?
Kita akan segera menyaksikannya, karena malam Senin nanti, Indonesia tidak hanya bertanding, tapi Indonesia akan berperang demi kehormatan, dan pulang sebagai juara. Media Vietnam melongo, kok bisa ranking FIFA Timnas Indonesia terus naik usai menang sekali di FIFA Series. Euforia kemenangan besar Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 ternyata belum berhenti. Bukan hanya publik tanah air yang dibuat bangga, media asing pun ikut dibuat keheranan melihat lonjakan performa skuad Garuda yang kini mulai berdampak nyata di ranking dunia. Kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan sekadar hasil biasa. Di balik dominasi permainan yang diperlihatkan anak asuh John Hartman, tersimpan sinyal kuat bahwa Indonesia kini tengah memasuki fase kebangkitan yang sesungguhnya. Permainan cepat, pressing ketat, hingga penyelesaian akhir yang klinis menjadi pembeda dalam laga tersebut. Beckham Putra Nugraha tampil menggila dengan 2 gol, sementara Ole Romeni dan Mauro Zelstra ikut menambah penderitaan lawan. Namun yang paling menyita perhatian justru datang dari luar lapangan. Lonjakan ranking FIFA Indonesia memicu reaksi tak terduga dari media Vietnam, Tetao247.vn. Mereka secara terbuka mengakui peningkatan signifikan skuad Garuda, sekaligus mempertanyakan bagaimana satu kemenangan bisa langsung berdampak pada peringkat dunia. Faktanya, kemenangan tersebut memang membawa tambahan poin krusial. Indonesia kini mengoleksi 1148,70 poin dan naik ke peringkat 120 dunia, melanjutkan tren positif yang sebelumnya sudah dimulai saat naik dari posisi 122. Bagi pengamat luar, ini bukan sekadar angka, ini adalah indikator perubahan. Media Vietnam bahkan menilai bahwa transformasi Timnas Indonesia kini mulai terlihat jelas. Dari tim yang dulu kerap tampil inkonsisten, kini menjelma menjadi skuad yang lebih terorganisir, disiplin, dan tajam dalam menyerang. Lebih menarik lagi, mereka menyoroti faktor mental sebagai kunci kebangkitan. Kepercayaan diri para pemain disebut mulai kembali, dan itu tercermin dari cara mereka mengontrol jalannya pertandingan tanpa ragu. Tak hanya itu, dukungan supporter yang memadati SUGBK juga disebut menjadi energi tambahan yang membuat Indonesia tampil lebih berani dan agresif. Meski demikian, mereka tetap memberi peringatan keras. Perjalanan Indonesia masih panjang. Jarak dengan tim-tim elit Asia belum sepenuhnya terkejar. Konsistensi menjadi harga mati jika Garuda ingin terus menanjak dan bukan sekadar numpang lewat di papan ranking. Dan kini, ujian sesungguhnya sudah di depan mata. Partai final melawan Bulgaria akan menjadi panggung pembuktian berikutnya. Lawan yang baru saja menggila dengan kemenangan 10-2 jelas bukan tim sembarangan. Pertandingan ini bukan hanya soal trofi, ini soal harga diri, ini soal pembuktian, dan ini soal apakah kebangkitan Timnas Indonesia benar-benar nyata, atau hanya sesaat. Jika mampu kembali tampil dominan dan meraih kemenangan, bukan tidak mungkin lonjakan ranking FIFA akan terus berlanjut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia benar-benar bisa mengancam peta kekuatan Asia. Satu hal yang pasti, Garuda sedang terbang tinggi, dan dunia mulai memperhatikannya. Gila, Timnas Indonesia disindir habis-habisan, formasi Hartman dikuliti, sampai media Eropa terpana, Garuda siap meledak di final. Timnas Indonesia benar-benar sedang berada di pusat badai perhatian dunia. Jelang partai final FIFA Series 2026, berbagai sorotan datang dari segala arah, mulai dari komentar pedas pelatih lawan, perdebatan panas soal komposisi tim, hingga pengakuan mengejutkan dari media Eropa terhadap pemain Garuda. Situasi ini bukan sekadar dinamika biasa, melainkan tanda bahwa Indonesia kini sudah naik level dan mulai diperhitungkan di panggung internasional. Komentar tajam dari Alexander Dimitrov menjadi pemantik panasnya suasana jelang final. Ia secara belak-belakan menyebut bahwa Timnas Indonesia era lama, yang dihuni pemain lokal, dinilai lebih kuat dibanding skuad saat ini yang dipenuhi pemain naturalisasi. Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Banyak yang menilai komentar itu meremehkan proses pembangunan tim yang sedang dilakukan. Namun di sisi lain, Dimitrov juga tak menutup mata terhadap perkembangan yang terjadi.
Ia mengakui bahwa struktur tim Indonesia kini jauh lebih modern, dengan dukungan staf pelatih yang lebih profesional. Yang menarik, ia tetap menempatkan Indonesia di atas beberapa tim lain seperti Kepulauan Solomon, sebuah pengakuan terselubung bahwa Garuda tetap berbahaya. Kini, satu hal yang jelas, sindiran itu berubah menjadi bahan bakar. Timnas Indonesia datang ke final bukan hanya untuk bermain, tetapi untuk membungkam. Di bawah arahan John Hertman, Timnas Indonesia menunjukkan wajah baru yang jauh lebih tajam dan terorganisir. Starting C yang diturunkan saat menghadapi Saint Kitts dan Nevis menjadi bukti nyata keberanian Hertman dalam meracik tim. Ia tak ragu menggabungkan pemain diaspora dan lokal dalam satu sistem yang solid. Nama-nama seperti Elkan Bakmot dan Jay Izes menjadi tembok kokoh di lini belakang. Keduanya tampil disiplin, kuat dalam duel udara, dan mampu membaca permainan dengan baik. Di sektor penjaga gawang, Maarten Paes memberikan rasa aman dengan refleks cepat serta distribusi bola yang akurat. Sementara itu, lini depan diisi kombinasi mematikan antara Ole Romeni dan Ramadan Sananta, dua karakter berbeda yang justru saling melengkapi. Yang membuat publik terpukau bukan hanya nama besar, tetapi cara bermain, pressing tinggi, transisi cepat, dan permainan kolektif menjadi ciri khas baru yang membuat Indonesia terlihat jauh lebih modern. Netizen pun ramai menyebut skuad ini sebagai timnas rasa Eropa, sebuah label yang kini mulai terasa nyata. Sorotan tak berhenti di dalam negeri. Di Eropa, nama Kelvin Verdong ikut mencuri perhatian. Bersama Lille OSC di ajang Ligue 1, Verdong menunjukkan performa yang sangat disiplin. Saat menghadapi Olympique de Marseille di Stade Velodrome, ia harus berhadapan langsung dengan pemain cepat dan berbahaya seperti Mason Greenwood. Hasilnya, Verdong tampil tenang, solid, dan hampir tak membuat kesalahan. Media Prancis bahkan menyoroti gaya bermainnya yang sederhana namun efektif. Ia mungkin tak sering maju membantu serangan, tetapi dalam bertahan, ia nyaris sempurna. Penampilan ini membuat banyak pihak mulai menyadari bahwa pemain Indonesia kini tidak hanya sekadar ikut bermain di Eropa, mereka benar-benar bersaing. Semua cerita panas ini akan bermuara pada satu laga, final FIFA Series 2026 melawan Timnas Bulgaria. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan gelar, tetapi juga ajang pembuktian bagi proyek besar Timnas Indonesia. Apakah strategi John Hertman benar-benar efektif? Apakah pemain diaspora mampu menjawab kritik? Dan yang paling penting, apakah Garuda siap membungkam semua keraguan? Atmosfer panas dipastikan menyelimuti pertandingan ini. Tekanan tinggi, ekspektasi besar, dan sorotan dunia akan menjadi ujian mental sekaligus kualitas. Namun satu hal yang pasti, Timnas Indonesia tidak lagi datang sebagai tim pelengkap. Mereka datang sebagai penantang serius. Sebagai tim yang siap mengejutkan dunia. Dan mungkin, sebagai juara baru yang akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Garuda di ujung tanduk, tapi justru disitulah mereka paling berbahaya. Sebagai fans Garuda, kali ini rasanya bukan sekadar panas, ini sudah menyentuh harga diri. Kami tidak terima Timnas Indonesia diremehkan, dipandang sebelah mata, apalagi dianggap mundur hanya karena perubahan komposisi pemain. Apa yang sedang dibangun hari ini adalah revolusi, bukan kemunduran. Di bawah komando John Hertman, Timnas Indonesia menjelma menjadi tim yang punya identitas jelas, modern, berani, dan penuh determinasi. Ini bukan lagi sekadar tim yang bermain aman, tapi tim yang siap menekan, menyerang, dan menghukum siapapun yang meremehkan mereka. Sindiran yang datang, justru itu bahan bakar. Kami sebagai supporter melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kualitas tim ini meningkat. Lini belakang yang kini dikawal Elkan Bagot dan Jay Izes bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas membaca permainan. Mereka bukan sekadar bertahan, mereka memimpin pertahanan. Di bawah Mistar, Maarten Paes hadir sebagai tembok terakhir yang memberi rasa aman. Refleksnya, ketenangannya, hingga distribusi bolanya menjadi bukti bahwa Indonesia kini punya standar baru di posisi penjaga gawang. Lalu di depan, jangan tanya, Ole Romeni dengan insting golnya yang tajam, dipadukan dengan kegigihan Ramadan Sananta yang tak kenal lelah, ini bukan duet biasa, ini kombinasi yang siap menghancurkan pertahanan siapapun.
Dan jangan lupakan nama seperti Kelvin Verdong yang kini mulai diakui di Eropa. Ketika pemain Indonesia bisa tampil solid menghadapi tekanan di Liga Top seperti Ligue 1, lalu kenapa masih ada yang meragukan kualitas Garuda? Kami tidak butuh validasi dari komentar miring. Kami tidak butuh pengakuan dari sindiran lawan. Karena kami tahu, jawaban terbaik selalu ada di lapangan. Final FIFA Series 2026 ini bukan hanya soal trofi. Ini adalah panggung pembuktian. Ini adalah momen di mana semua kritik, semua cibiran, dan semua keraguan akan diuji dalam 90 menit yang menentukan. Kami ingin melihat perjuangan tanpa sisa. Kami ingin melihat semangat yang membara. Kami ingin melihat Garuda bertarung habis-habisan. Jika selama ini mereka meragukan, maka malam final nanti adalah waktunya membungkam. Jika selama ini mereka mencibir, maka saatnya membuat mereka terdiam. Kami, para fans, tidak akan mundur selangkah pun. Kami akan berdiri, bernyanyi, dan percaya sampai detik terakhir. Karena bagi kami, ini lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah kebanggaan. Ini adalah identitas. Ini adalah Indonesia. Dan saat peluit panjang berbunyi nanti, kami ingin dunia melihat satu hal yang tak terbantahkan. Bahwa Garuda telah bangkit, Garuda telah terbang tinggi. Dan Garuda datang bukan untuk jadi pelengkap, tapi untuk menaklukkan dan mengukir sejarah. Kesimpulannya, panasnya sorotan, derasnya kritik, hingga sindiran tajam yang diarahkan kepada timnas Indonesia justru menjadi energi tambahan yang membakar semangat Garuda menjelang partai puncak FIFA Series 2026. Apa yang terjadi saat ini bukan sekadar tekanan biasa, melainkan tanda nyata bahwa Indonesia telah naik kelas dan mulai diperhitungkan secara serius di mata dunia. Di bawah komando John Hertman, timnas Indonesia tidak hanya mengalami perubahan dari segi komposisi pemain, tetapi juga revolusi dalam cara bermain dan pola pikir. Perpaduan antara pemain lokal dan diaspora kini menjelma menjadi kekuatan baru yang lebih solid, modern, dan berani mengambil inisiatif dalam setiap pertandingan. Identitas permainan yang jelas, pressing tinggi, transisi cepat, dan kolektivitas menjadi bukti bahwa proyek besar ini berjalan ke arah yang tepat. Sindiran yang dilontarkan Alexander Dimitrov memang sempat memancing emosi, namun di balik itu tersimpan pengakuan tersirat bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Justru dari tekanan itulah mental para pemain ditempa. Mereka tidak runtuh, mereka bangkit, membawa semangat untuk membuktikan bahwa perubahan yang terjadi adalah langkah maju, bukan kemunduran. Di sisi lain, sorotan dari Eropa terhadap pemain seperti Kelvin Verdong semakin memperkuat legitimasi kualitas timnas Indonesia saat ini. Ketika pemain Garuda mampu tampil disiplin dan solid di kompetisi sekelas Ligue 1, maka keraguan terhadap kualitas tim ini perlahan mulai runtuh. Indonesia kini bukan hanya hadir di panggung internasional, mereka benar-benar bersaing. Semua narasi besar ini pada akhirnya akan bermuara pada satu laga penentuan, final melawan Bulgaria. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan gelar juara, melainkan panggung pembuktian dari seluruh proses, kritik, dan ekspektasi yang mengiringi perjalanan timnas Indonesia. Ini adalah momen di mana taktik, mental, dan keberanian akan diuji dalam tekanan tertinggi. Bagi para pemain, ini adalah kesempatan untuk menjawab segalanya di atas lapangan. Bagi pelatih, ini adalah validasi dari strategi yang dibangun. Dan bagi para supporter, ini adalah momen penuh harapan, bahwa kebanggaan terhadap Merah Putih akan terbayar dengan perjuangan tanpa kompromi. Satu hal yang kini menjadi garis tegas, timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap dalam turnamen. Mereka telah bertransformasi menjadi penantang serius dengan ambisi besar. Dan ketika peluit akhir nanti berbunyi, dunia bisa saja menyaksikan satu kenyataan baru, bahwa Garuda tidak hanya datang untuk bersaing, tetapi datang untuk membungkam semua keraguan, mengguncang panggung internasional, dan jika takdir berpihak, mengukir sejarah sebagai kekuatan baru yang tak lagi bisa diabaikan. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu.